Halo Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP, alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, konten kita akan membahas tentang pengalaman hidup seseorang yang mungkin kalian kenal atau kalian belum kenal. So, please welcome Bro Handri. Halo semuanya. Ini depan gue nih fotografer handal. Dia juga fotoin gue pas wedding sih. Kayaknya lu fotoin kakak ipar gue juga kan? Martin kan? Handri. Kayaknya semuanya deh. Iya kan? Kecuali si kembar belum. Gila sekeluarga lu. Bro, thank you sudah datang. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu di tengah pandemi ini. Kita jaga protokol, makanya Pasti. kita pakai masker. Nah, ini Bristers di rumah penasaran sosok di depan gue yang dari tadi gue puja nih. Bisa ya lo. Kan mereka penasaran lah, mau kenalan dulu. Boleh nggak lo introduce diri lo ke mereka semua? Siapa diri lo? Dan lo lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke, nama gue Handri Undomal. Fotografer wedding. Udah mulai foto dari tahun 2008 jadi profesional. Oh wow. Jadi starting from a hobby actually dari high school, then from a hobby became a passion, from the passion became a job. Jadi itu sejarahnya. Jadi terus apa ya? 1 istri 3 anak. Itu harus penting Ya. itu. Terus sehari-hari sekarang sejak pandemi hidup berubah total sih bro. Iya. Ya, setuju. cara kita foto aja di wedding tuh beda. Bahkan hari ini gua itu tadi pagi udah antigen, terus jam 11:30 itu gua PCR. Karena gua foto buat commercial satu lagi foto buat wedding. Jadi coloknya hidungnya kiri kanan sama mulut. Jadi sehari sampai harus gitu. Karena kan memang lagi pandemik, cara bekerja beda. Ya jadi kayak setiap wedding pun sekarang harus PCR. Kalau kita ada syuting juga paling nggak minimal juga ada antigen. For the safety of everybody lah. Saling menjaga satu Iya, sama bener. lain Bristers. Karena maksudnya udah tuntutan gak sih ya? Iya. Kita sebagai pekerja profesional juga mikirin klien juga kan. Emang ini contoh yang baik Bristers, patut dicontoh nih. Tapi ngomong-ngomong tadi lu sempat bahas nih, gue intermezzo dikit ya. Boleh. Lu bilang dari hobi jadi passion. Itu ngerti gak sih? Kadang ada orang kayak gue aja pribadi, gue tidak bisa menyalurkan hobi gue sebagai kerjaan. Karena ada sifat idealis di belakangnya. Iya. Nah kalau lu pribadi gimana? Gua sih karena dulu itu apa ya? Zaman dulu kan foto masih pakai film ya. Ketahuan nih umurnya deh ya. Jadi dulu pas high school emang gua kan ngambil one of the major photography di high school. Jadi dari gua nggak bisa apa-apa, dari gua nilainya itu I sampai jadi A+ gitu. Jadi kayak gua menemukan kayak ternyata this is it gitu loh. Kayak lu menemukan lu punya talenta gitu loh. Dan gua mulai suka sampai setelah gua married gua diajak. Jadi istri gua suka nari dan dia tuh kebetulan suka nari sama istrinya si Edward Swadi. Nah, dari situ gua di-mentoring sama dia, diajarin. Dari situ gua jadi seorang professional photographer. Dan being a professional photographer is not just how you take pictures, but from inside, karakter lu. Karena by the end of the day yang mempertahankan gua menjadi fotografer sampai sekarang nggak sekedar hasil. Ya hasil lu harus update pertama, harus kekinian, ya harus ikutin kekinian. Kalau enggak, gua akan menjadi fotografer om-om, ya nggak sih? Betul. Yang fotografer ini old school banget, tapi lu harus belajar karena never stop learning. Tapi di luar itu semua yang menyelamatkan pekerjaan adalah karakter, dan itu nggak semua orang punya, dan nggak semua orang belajar itu gimana ya? Kalau belajar karakter, kalau belajar foto, lu bisa belajar sama orang lain. Kalau karakter itu kan harus servisnya, cara entertain kliennya itu kan harus dari diri kita sendiri. Betul. Nah,
Dulu gue sempat dibekelin gitu, jadi pas dari Edward diajarin nggak hanya technical foto tapi your character, how you see people, how you analyze people with the 4 characters gitu, sanguine, melancholis, choleric, phlegmatis, how you deal with this. Biasanya sih kalau wedding kan ada emak-emak yang rese, Betul. cara lu bisa nanggepin si tante itu gimana, ibu-ibu pejabat itu. Jadi it's a part of service, karena hari H orang nggak ngelihat, mau lihat dong foto gue lagi wedding, nggak mungkin, ya kan. Cuma orang akan melihat sosok yang ada di depan lo. Lu sebagai fotografer, do you look professional? From your looks juga harus diliatin gitu loh. Kalau lu dandan rapih, jangan cuma pakai kemeja berantakan, rambut berantakan, dateng lu ngerokok, ya kan. Gue dulu gue perokok tapi udah quit gitu. Cuma gue berusaha kalau lu perokok pagi-pagi stay clean, wangi. Ngerti gak sih? Klien juga ketemu, ih fotografer gue wangi ya, daripada ada bau gak enak nih gitu ya kan, kayak wow. you ruin the day gitu loh. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue, bahkan ke asisten gue gitu loh, lu harus neat dan harus kelihatan bersih dan wangi gitu. Karena ya lu ketemu bukan sembarangan. Apalagi gue kerja sama that brand, harus representatif lah. Jadi profesionalismenya keluar lah ya. Karena gue ketemu lu, apalagi orang-orang yang lumayan berpendidikan, yang upper classes kan, mereka nggak langsung ngobrol sama lu. Mereka cuma ngeliat lu dari head to toe udah tahu, oh ini orang kayak gimana. True. Gitu deh. Oke, dari penampilan nggak usah mahal gitu loh, nggak usahnya, tapi you look clean professional lah, gitu loh. Ini kita bisa bilang mungkin Brister manners ya. Yes. Jadi karena emang secara manners bukan kita ngejudge orang. Ini bicaranya bukan menghakimi orang dari looks-nya, lu tampil mewah atau enggak. Tapi lebih ke arah karakteristik pembawaan diri lah. Yes. Ya kan? Karena Arahnya gini, ke situ. Menurut gua ada pepatah bilang don't judge a book by its cover. Correct. Ya kan? Tapi menurut gua the cover has to be good. Ya. Ngerti gak sih? What people see is your cover. They don't see your character inside. Nggak tahu nih anak nyolot apa enggak. Tapi yang mereka lihat kan penampilan lo dulu. Jadi penampilan itu harus benar-benar terlihat oke. Bahkan gua kalau interview second or third, I will see his face. Maksudnya, are you representative to the company or not? Gua akan brief pakai jas, pakai kemeja ya. Jangan lupa pakai celana jeans ya buat foto gitu nggak. Jadi kayak gitu-gitu simple things for people matter. Karena nggak semua orang kayak oh yaudah cuek, nggak. Tapi ada orang yang ngeliatin gitu loh, kayaknya bajunya kurang bagus deh, ngerti nggak sih? Tapi kalau lu pakai baju bagus, kece lah gitu loh, ngerti nggak sih? Pakai pin segala macam, orang akan kayak waktu itu ada tante, aku suka lu setelan jas kamu loh gitu loh. Beli di mana? Oh cuma beli di Zara doang kok tante gitu loh. Cuma maksudnya ada orang-orang yang memperhatikan sampai sedetail itu gitu loh. Betul. Bahkan kemarin gue moto si siapa ya? Si NW. Tau lah ya NW ya. Terus dia bilang, halo kenalin. Rambutnya lucu ya gitu. Maksudnya gue nggak kayak gimana, cuma ada orang yang menilai kan ke situ gitu loh. Jadi lu harus benar-benar representatif. Jadi ya di sini Bristers gue seneng banget nih. Bro Handri ada Hendri ya. Kok Handri? Sorry. Handri mah ipar gue. Jadi Bristers di sini Bro Hendri udah ada ngingetin, dan ini gue seneng banget tadi ngedengernya. Maksudnya secara karakter kita harus represent lah. Maksudnya lu jangan pernah mikir represent orang lain, represent diri lu sendiri. Yes, that's true. Karena dengan lu merepresent, dengan lu menjadi diri lu yang baik, yang rapih, bukan sombong, angkuh atau pakai barang mahal, itu nggak penting lah. Lebih ke arah lu mau menunjukkan lu merespect diri lu, berarti lu juga respect orang lain. Apalagi kalau kita ketemu klien ya bro ya. Benar. Lu ketemu klien dengan karakter lu, misalnya lu datang dengan baju lusuh, rambutnya berantakan gitu. Ya mau jadi apa gitu. Maksudnya gimana pun lu bukan membuat orang menghakimi lu, tapi memberikan impression ya. Benar. Dari karakter lu. Ngapain gua sama dia kalau dianya aja nggak ngerawat diri, gimana dia mau ngurusin
kerjaan gua gitu loh. Pasti ada, gimana pun itu udah ada self thought yang akan keluar di kepala setiap orang yang kalian temuin pasti. Nama kerennya itu brand image. So how you brand yourself is very important. Branding tuh kalau lu punya usaha, lu brand your apa ya? Your brand. Tapi menurut gue yang paling penting adalah branding your image. Lu mau gimana? Kayak tadi gue kesini gue cuma pakai kaos. Kenapa gue pakai jaket? Karena there's a value to add. Ngerti gak sih? Saat lu cuma pakai kaos sama gue pakai jaket, itu udah jauh beda. Ngerti gak sih? Orang akan ngeliat bahwa lebih bagus gitu. Jadi sometimes lu harus put effort ya. Kalau gue foto dapat uang 20 to 30% tuh ke outfit. Kayak gue mesti beli, gue nggak mungkin setiap minggu gue pakai baju yang sama kan, terus ketemu WO yang sama gitu kan, jadi ini orang nggak ganti-ganti baju, otomatis lu harus update. Fashion pun lu harus update. Kenapa? Karena kayak ya udah tuntutan pekerjaan gitu. Kadang-kadang orang pikir ngapain sih mikirin sampai segitu banget sih? Emang perlu ya? Menurut gue ya perlu, karena lu kan harus branding yourself. Even though you're working for a company, but lu harus tahu muka lu, penampilan lu itu bukan buat company lu aja, tapi buat diri lu sendiri. Setuju. Once lu keluar udah. Gue kalau sehari-hari pakai celana pendek terus, gue nggak pernah pakai celana panjang gitu loh. Sampai bini gue bilang, kamu kalau kerja sih cakep sih, kenapa sih kalau pergi sama aku nggak pernah dandan gitu. Wah, gawat dan gitu. Gitu kan, kayak gue tuh tipikal orang yang celana pendek, sandal jepit gitu kan. Kalau di rumah santai ya. Iya, cuma kalau udah kerjaan udah nggak bisa. Yeah. Harus rapi lah gitu, harus kece lah. Tapi Bristers ini balik lagi, ini bukan membuat sebagai spesifik ya. Maksud gue setiap kerjaan, setiap beda field yang kalian lakukan, kalian bisa figure it out yourself. Karena kalian tahu medannya sendiri, kalian tahu, tinggal implement apa yang menjadi karakteristik untuk itu. Bener, bahkan nih pengalaman gue, yang gue lakukan sekarang, gue foto nggak cuma wedding doang, I do commercial juga. Tapi kalau udah for commercial, gue pakai sepatu, pakai celana pendek sama kaos, everything in black. Karena kayak emang kalau lo kerja di PH, di agency, ya udah, gue nggak akan pakai begini, udah keringetan gitu loh. Lo di lapangan, mana mungkin lo lihat kayak anak-anak PH gitu ya, pakai outfit begini, gak akan mungkin gitu, kecuali dia talent gitu. Malah ada yang buka baju gitu. Iya kan? Kalau gue kayak tadi hari ini gue abis meeting segala macam, ntar mau set lighting and everything, kayak udah gue celana pendek celana jepit gitu loh. Cuma ya karena berhubungan hari ini gue bawa jaket gitu kan. Gitu. Jadi sesuai lu punya apa ya, atmosfernya kayak gimana, kerjaan lu kayak gimana, sesuaiin aja gitu. Tapi jangan memaksakan ya, maksudnya jangan kalian lu ini pakai celana pendek kalau nggak berusaha mengimpress atau membuat ini tapi menjadi orang yang bukan diri lu sih jangan. Maksud gue jangan lebih besar pasak daripada tiang. Di sini kita bicara untuk ya sambil berjalan berkembang menjadi profesionalitas, kredibilitasnya juga makin naik. Nggak ada salahnya untuk memikirkan hal itu karena brand image tadi. Cuma kalau kalian maksudnya ya maaf kata belum ada dana ke arah sana, jangan sampai ngutang atau apa. Jangan. Itu ngebebanin hidup, itu salah jalan lah. Tetap fokus sama prioritas hidupnya. Ya. Jadi sesuai kalau gue selalu ngomong gini, spek. Kalau gue juga beberapa ngajarin orang, gue selalu nanya. Kadang orang nanya, gue mesti beli lensa apa, beli kamera apa? Gue nanya, lu mau foto apa? Nggak, sama aja kan, jatuhnya kan. Lu mau foto komersial, ya lu harus cari spek yang komersial. Lu kalau mau foto digital content, ya lu cari kamera, cari lensa yang sesuai budget untuk digital content aja. Sama aja dengan kita berpakaian. Ngerti nggak? Kalau lu udah tahu pestanya, weddingnya gede, lu pakai jas. Lu tahu itu outdoor, lu pakai jas ambiar, ngerti nggak sih? Ya kan? Lu pakai yang adem-adem lah, ngerti nggak? Lu foto di Bali, lu pakai jas bakal keringetan, ya nggak? Tapi lu kalau kayak lu foto di puncak tempat dingin pakai jas masih oke karena dingin, ya kan? Jadi sama aja in everything, mau itu kostum, mau itu gear, lu harus tahu goal lu apa, kualitas yang lu mau outputnya tuh apa, itu yang lu sesuaikan dengan budget, karena budget itu paling penting. Betul. Gitu loh, nggak bisa
lu mau foto buat komersial tapi lu nggak ada budget, ya kalau gue bilang ya budgetnya ya lu sewa aja kameranya, ya kan. Jadi semua itu bisa diatur kok, semua itu kayak puzzle masih bisa dikutak-atik. Yang penting hitungannya jelas, Bristers. Jangan balik lagi, jangan membebani hidup kalian lebih berat lagi. Maksudnya ya jangan menjadi seseorang yang bukan diri kalian dengan cara ya itu. Gue kenapa bahas begini sedikit, kebetulan topiknya sama karena gue lagi suka baca bro. Di berita-berita sampai nganggunin rumah, sampai ngutang kanan kiri untuk bermain sesuatu yang belum tidak terjamin ya untuk mendapatkan return. Tapi mereka ya, gue tahu kondisi lagi susah sekarang, cuma please akal sehatnya tetap harus berjalan di sini. Karena oke lah, ini mau hidup dan mati gue nih. Kalau enggak gue mau makan apa? Ya kalau misalnya itu lebih besar di hidup atau di matinya nih pertanyaan gue. Kalau di matinya ya mendingan lu bertahan hidup dengan yang ada, nggak usah menjadi mencari peluang. Betul. Dan sekarang kondisinya ya mungkin buat research yang nonton, gue pingin menyadarkan atau teman-teman kalian juga ada, please be wise dan lu harus benar-benar take control apa yang lo mau lakukan. Benar. Kalau emang budgetnya lagi nggak ada untuk beli sesuatu ya jangan beli. Intinya begitu aja kok. Itu namanya konyol. Itu jadi hemat. Intinya hemat secara sehat, hemat secara cerdas lah gue bilangnya. Jadi jangan gegabah lah. Ya jangan lagi susah jangan dibikin susah lah. Hidup tuh udah susah, lu nggak usah bikin susah lagi. Bro, ini intermezzonya panjang tapi wow luar biasa. Maksudnya benar-benar lo mendeskripsikan, you define what a character is. Jadi emang brand image gue setuju banget, itu penting banget apalagi di era sekarang ini ya yang emang saling mengejar lah, tingkat kiasunya lebih tinggi. Tapi bro, gue masih penasaran ya, gue gimana pun gue kenal Bro Hendry ini udah lama nih ya, gimana pun kan dia juga sempat fotoin gue ya. Gue sempat tahu nih salah satu sifat lo nih, katanya kan lo rada emosional nih. Benar. Ya, jadi lo gimana caranya menghadapi klien? Karena gimana pun di sisi fotografi ini, lo akan memiliki sifat idealis. Lo punya gaya. Banget. Lo pasti foto, namanya anak seni, pasti punya gayanya masing-masing dan itu kan udah mutlak lah hukumnya. Gue bilangnya begitulah untuk individu ya sebagai kita. Tapi lo ini kan menjadikan karya seni ini untuk memuaskan klien. Oke. Gini, kalau gue ditanyain seni ya perfeksionis yes, because I'm melancholic. Gue sangat perfeksionis, bahkan sampai dasi rambut selalu semua gue perhatiin. Kayak dasinya miring, mendingan gue rapin dulu daripada di Photoshop. Perfectionist, I'm a very perfectionist person. Tapi untuk menjadi profesional dengan perfectionist, it's two different things. Jadi untuk lu menjadi profesional, terkadang perfeksionis lu itu harus lu kurangin. Gini, tepat pada sasaran, porsinya harus tepat. Jadi katakanlah gue ketemu klien yang lagi rese, ya kan? Otomatis gue nggak akan, kalau nggak dia lagi ribet, gue nggak mungkin maksain. Jadi harus bisa baca situasinya, conditionnya kayak gimana. Dan jadi orang yang profesional itu harus ngendalin ego. Jadi nggak kayak gue mesti begini enggak. Tapi kan gue berkarya saat gue perfeksionis itu di karya, di hasil fotonya gitu. Tapi profesionalnya nggak sekedar di foto, tapi di servisnya gue profesional. Jadi there's two different things. I can achieve my perfectionist di hasil gue. Output dari kamera 90% udah bagus. Menurut gue akan seneng kalau kayak gue dapat foto keren, gue tunjukin ke klien bakal bilang, gila kok foto lu keren banget. Dan foto gue itu bisa taruh di spread di album. Di album tuh satu halaman lebar, itu foto gue di situ. Even though I'm a second shooter. Tapi karena gini, sometimes people tuh nggak gue sering nih, gue kan selalu di tempat cowok, gue selalu bilang ke groomnya, bro, gue mau bikin foto yang bagus buat lo. Bukan gue mau, karena apa? Karena klien tuh harus di-educate untuk gue bisa dapat perfeksionis gue sama
karya gue yang bagus, gue harus educate dulu. Gue mau bikin foto yang bagus biar 5 tahun, 10 tahun waktu lu ntar udah jadi kakek, lu punya foto yang bagus. Gak, lu bakal bilang kayak, aduh tahu gitu gue fotonya yang bener. Ada nggak? Jadi gue selalu educate. Give me your best smile. Selagi lu sekarang masih kurus, gue bilang gitu kan. Selagi muka lu masih belum berubah, ngerti gak sih? Yeah. Jadi give me your best shot because I'm your photographer. I know the best angle dan gue tahu gue mau kasih sesuatu yang sincere buat lu gitu loh. Gue pengen lu tuh punya foto yang bagus karena gini, cowok itu jarang mau difoto. Gue aja jarang mau difoto kayak di foto ya males banget gitu kan. Itu cowok gitu dan lu kalau jadi fotografer cuma ayo orang gini-gini, tapi lu harus put yourself in their shoe. Ngerti nggak? Kalau dia orang yang melankolis, pemalu, malas, gagak, ya lu harus bisa deketin dulu dan lu harus bisa educate dulu. Kenapa lu mau fotoin dia? Karena lu mau nanti foto itu akan timeless buat dia gitu loh. Wow. Jadi sometimes bahkan kalau gue foto buat commercial, gue selalu bilang ke klien gue, if you hire me, yes I'm your photographer. Tapi gue yang ngatur karena di sisi foto ya gue fotografernya, lalu klien. Tapi lu harus bisa ngikutin kata gue. Kalau enggak, gue nggak bisa achieve apa yang gue mau. Kadang-kadang kan, oh iya foto, tapi kayak kalau kliennya terlalu demanding ya, sorry to say don't hire me gitu loh. Lu hire gue karena lu tahu style gue kayak gimana, gue maunya kayak gimana gitu loh. Gue nggak suka working under pressure. Dan gue nggak suka kayak aduh ribet nih, nggak, gue orangnya paling males sama ribet kayak aduh yang penting hasil gue harus bagus. Gimana hasil gue bagus ya lu harus ngikutin gue. Kalau lu nggak ngikutin gue ya susah gitu loh. Kadang-kadang kan oh maunya begini tapi sebagai dari sisi fotografer aduh nggak bisa nih gitu loh. Kayak iya lu makan ayam geprek, iya lu kasih sendok sama garpu, kalau nggak lu kasih sendok sama pisau. Tapi lu kayak kalau emang it's finger food, it's just finger food. Ngerti gak sih? Langsung makan aja. You know anything gitu. Yeah. Karena gue selalu gitu. Gue selalu I like to educate people. Even the client juga. Gue like I try to educate them. Why? There's always a reason. Kenapa gue mau begini? Caranya begini gimana? Bahkan kalau fotonya nggak bagus, lu mendingan kasih tahu gue. Bro, foto lu nggak bagus, gue mau gini. Gue akan ngulik sampai foto itu ACC. Tapi kalau lu nya diem aja, abis foto udah selesai kok fotonya begini, jangan deh. Understand banget Bristers. Jadi di sini penekanannya itu komunikasi. Dan kalian harus bisa define sifat profesionalism sama idealis. Nggak boleh disatuin ya. Itu bisa jadi berantakan. Cuma idealisnya mungkin bisa dipakai untuk ke arah hasil yang bagus. Yes. Jadi mungkin ini nggak sesuai dengan apa ya standar lu nih, misalnya standar yang lu suka, misalnya orang suka warna cerah, satunya suka warna gelap, itu kan udah susah sekali untuk dipersatukan. Cuma kita tetap secara profesional mengikuti kepuasan klien dengan standar hasil kita. Benar. Jadi itu yang harus kita buktikan dengan cara juga mengkomunikasi dengan edukasi ya. Yes. Wow, ini gue sendiri jadi belajar ini bro. Gue jadi belajar mendefine apa perbedaan antara profesionalism sama idealis sih. Karena gue pribadi dari dulu gue nggak pernah mau apa yang menjadi hobi gue jadi kerjaan, jujur aja. Karena itu kayak ada apa ya, ada yang berantem di hati gue gitu. Kalau gue malah kebalikan bro. Kalau gue tuh yang gue lakukan semua hobi. Oke. Pertama foto. Kenapa orang bakal tanya ke gue, lu pernah bosen nggak? Gue sering banget bosen. Gue dulu pernah sakit, gue dulu pernah cancer. Tapi saat terakhir udah habis itu gue KO gitu kan, gue ada wedding. Tapi saat gue pegang kamera tuh kayak apa ya? Gue tuh ke recharge gitu because I love my job. This is my passion. So like I'm living my passion. Jadi apapun yang gue lakukan tuh gue kayak ya udah secapek-capeknya gue kalau udah megang kamera tuh kayak udah capeknya hilang. Dan apapun yang gue lakukan selain foto, masak, bahkan sekarang kayak gue jual tanaman juga, tapi itu hobi gitu loh. Orang bakal bilang, orang nanya, lu abisin berapa juta buat beli tanaman? Ratusan. Like, lu nggak sayang ya lu
beli segitu mahal. Gue bilang, gue udah matiin pohon sampai 20 juta. Ngerti gak? Tapi like, it's passion. Ngerti gak sih? If you're doing your passion, secapek-capeknya lu kerjain wedding, lu akan bela-belain. Karena itu passion lu. Jadi kalau gue akan menjadikan hobi gue pekerjaan untuk living my passion gitu loh. Karena yang gue kejar nggak cuma uangnya, tapi hasil karya. Lu jadi klien gue, lu kayak thank you banget ya, hasil lu bagus. Buat gue itu udah achievement, udah lebih dari fee foto gue. Ada nggak sih? Klien puas dengan hasil, dengan service kita, itu udah achieve sih. Yang gue kejar itu. Yes, we need cash gitu loh. I have 3 kids, I need the cash. Tapi it's not only the cash, tapi it's the service. Brandingnya, ngerti nggak? Lu melihat guanya, tidak melihat hanya hasil karya gua, tapi lu jadi ingat karena hasil karya gua. Lu bisa manggil gua sekarang karena lu lihat foto wedding lu, si Andri nih. We have a good relation gitu. Ngerti nggak sih? Jika nggak hanya wedding day bro, tapi kalau brand image itu nempel sama lu, after wedding masih bisa jadi teman. Banyak banget yang kayak gitu. Bisa kenal. Setuju gue. Jadi emang ini udah bukan budaya yang kita hire profesional cuma untuk sehari itu aja. Di sini kita bicara udah dari itu bicaranya apa ya? Kayak lu disuruh kenal dan ya udah we grow. Karena nggak stop di situ aja ya. Terbukti dari gue sekarang gue masih ngobrol dan kita masih suka sharing sesuatu ya. That's true. Tapi di sini gue belajar lagi. Do your things with enjoyment. Lo harus enjoy what you do, karena dari situ lo bisa ngeliat gimana cara Henry mendeskripsikannya semuanya. Foto how happy he is. Kita bisa lihat kok dari cara lo ngomong, lo cerita, antusiasmenya semuanya kelihatan kok. Kayak I'm living my passion itu terbukti banget di sini. Wow. Dan my thing is, my motto is just do what you love and love what you do. That's it. Do what you love and love what you do. Nice. That's so simple, you know. If you do what you love, ya lu suka ini, ya lu akan mencintai pekerjaan lu. Tapi lu kalau hanya lu nggak mencintai pekerjaan lu nggak akan bela-belain. Oke. Ngerti gak sih? Yeah. Lu gak akan bayar harganya. Ngerti gak sih? Agree. Waktu itu gue ada job ke Makassar. Di Jakarta tahun kemarin lagi hujan gede. Mobil gue sampai kemasukan air. Oh wow. Ngerti gak? Dan kayak gue udah stres banget. Tapi gini, all that fee photo for that day itu cuma buat ngebenerin mobil gue. Bahkan lebih, karena masuk air. Dan lu tau kan harus di salon dan segala macem kan. Oh wow. Tapi gini, professional is lu bisa nggak mundur? Aduh gua nggak bisa pergi deh. Tapi buat gua komitmen. Yes. How you committed? Gimana professional tuh termasuk komitmen. Lu komit nggak sama kerjaan lu? Lu disuruh berangkat on time nggak lu di sini? Gila, gue lupa bangun, nggak mungkin dong. Sorry ya, saya lupa bangun. Nggak mungkin sama klien. Betul. Gitu loh. Itu komitmen pekerjaan dan itu menjadi profesionalisme lo, ya kan? Ego lo, mau marah nggak sih lo mobil lu kerendam gara-gara lu mesti, dan lu nggak boleh ketinggalan flight, ngerti nggak sih? Dan kayak ya udah mau nggak mau gitu, dan lu harus belain nggak? Ya harus dibelain. Ceritain nggak lu ke semua orang kayak gitu? No, nobody knows. Orang kantor pun nggak akan tahu. Orang lain tahu nggak? Rugi. Gue cuma ceritain di sini, ya kan? Tapi itu resiko pekerjaan, itu profesionalism. Mau lu untung, mau lu rugi, yang penting you do what you love and love what you do.